Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Bareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetornya apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800 abad keempat, baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan? Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Qaulan. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, tak laporkan Bareskrim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke Bareskrim lah, dah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima, Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu
terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan, ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alifnya mim kan, lam namanya digandeng, ha, mim, misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, langkah nggak ada ianya. Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Ayo sudah, ya sok. Lah ya iya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatqa kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah Alam Insan. Siapa yang nyuruh ke situ? Nabi. Berarti bisa baca dong. Betul enggak? Terus lagi, ketika udah banyak banget nih, waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat ri'ah, pakai khat kufi, Adiwani, iya Adiwani, apa khat Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Ini jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Yeah. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu, hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kata Anfulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya? Ya ternyata bohong, coret kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung. 16 tahun. Hadisnya 600.000. Sob, mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? Sok hitung-hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wes gampang, masih kenceng gak kita? 37.500. Nggak usah hafal kita, Bapak. Iya boleh. 200. Iya. 1 tahun.
Nah, dibagi 12 bulan Per tahun. Per tahun. Dibagi 600 360 bagi 12, satu bulannya dibagi 12. 30 hari. Dibagi 12 dulu udah kan? Iya. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125 Nah, 3.125 sehari. bulan. Sebulan dibagi 30. 104. 104 sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun aja nggak kalau boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya seru. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong. Iya. Saya kira semacam itu deh. Nanti kita lanjutkan dah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ummi bukan merupakan Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, namun merupakan pengertian dari Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel yang tidak diberi kitab. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Atau apakah Ummi betul memiliki arti tidak bisa baca dan tulis atau tulisan? Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan Anda dan muliakan keluarga Anda. Pertanyaan seperti ini sudah banyak lama. Ini warisan dari hal-hal syubhat-syubhat keraguan yang diresapkan oleh para orientalis di masa lalu. Ya. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca SAW. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Quran diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis. Perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat, mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba, maka hukumnya taukid.
Atau laisa, ma, laisa bertemu dengan ba setelahnya, hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Tidak. Contoh. Di surat At-Tin, di ujung ayatnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaisallahu ahkamal hakimin. Kenapa kemudian masuk ba di situ? Di kaidah ilmu nahwu, kalau ada laisa setelahnya ba, itu hukumnya taukid, menguatkan, benar-benar. Jadi kalau ada yang meragukan, ya dipakaikan setelah laisa ba supaya dia yakin. Untuk meyakinkan orang ragu bahwa ini benar-benar loh. Kata Allah, saya serius, saya ini hakim yang paling adil. Apa engkau masih ragu juga? Sekarang Nabi ketika mengatakan, saya nggak bisa baca, pakai ba untuk menegaskan pada yang ragu. Yang menuduh Nabi, kamu bisa baca ya, kamu bisa nulis ya. Makanya polos kalimat yang mengatakan ketika Jibril turun, menyamar jadi lelaki, mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca. Kalimat Iqra sebelum disempurnakan, Iqra, ya kata malaikat Jibril, itu untuk memberikan kesan kepada kita semua. Nih, lihat nih, Muhammad bisa baca nggak? Bisa tulis nggak? Ummi atau bukan? Ya, maka apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Nabi pun meyakinkan kepada kita semua, pada orang sekitarannya, saya betul-betul nggak bisa baca. Diulang oleh malaikat. Benar nggak nih? Iqra, sekali lagi. Jawabannya yang kedua sama, ma ana biqari. Masih konsisten. Ketiga, Iqra, jawaban sama. Ma ana biqari, masih konsisten. Kenapa sampai diulang 2 kali, sampai 3 kali? Untuk memastikan betul. Kalau jawaban sedikit berubah, tidak ada konsistensi di situ, berarti ada sesuatu yang harus dicurigai. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ya sedikit sih bisanya. Iqra, ya baiklah saya baca. Nah, ada tidak konsisten di situ, inkonsistensi. Tapi ketika semua kalimatnya sama, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, ini menunjukkan benar-benar Nabi tidak bisa baca. Nabi ummi sifatnya, tidak bisa membaca. Karena itu kemudian turunlah kalimat lengkap sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Ikuti bacaan ini yang akan saya bacakan, bukan karena engkau nggak bisa baca. Bukan karena engkau punya guru yang mengajarkan engkau membaca. Bukan karena engkau nggak pernah sekolah. Tapi bacakan itu, niatkan semua karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah. Apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Nah, cuma kembali kepada awal tadi, bahwa Nabi disepakati dengan sejarah yang benar, berdasar dalil-dalil yang valid bahwa beliau itu ummi. Jadi kalau ada yang mengatakan ummi itu bukan itu, ummi itu sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel. Itu adalah racun pengantar untuk membuat kita ragu pada Al-Quran. Tidak akan selesai sampai di situ. Nanti ada kalimat setelahnya. Oh, ternyata Muhammad bisa nulis, Muhammad bisa baca. Maka muncullah kemudian itu Quran produk Muhammad. Karena produk butuh penyesuaian. Al-Quran produk sejarah. Karena produk sejarah mungkin berlaku pada hukum di masa lalu, tidak berlaku sekarang. Pernah dengar kalimat itu? Itulah kalimat-kalimat turunannya. Ya. Nanti kalau satu masa ingin belajar, nanti saya ajarkan. Saya belajar khatam setahun itu tentang orientalism. Ya, setahun dengan tokoh-tokohnya dan sebagainya. Dan saat belajar, kemudian tokohnya masih hidup, itu biasanya kampus langsung mengundang tokohnya supaya langsung dilihatkan. Di pelajaran kita kemarin, pekan lalu, nih orangnya yang bicara nih. Gitu. Dan ternyata biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat. Ya, pinteran si amat daripada dia. Ya. Benar, nggak pinter-pinter amat. Karena kenapa? Mereka kerjanya kerja kolektif. Kerja kolektif, kumpul bareng-bareng, ngeriset. Oh, ini di Quran ada gini, bagaimana cara membuat orang Islam ragu? Bikin bareng-bareng. Nah, kita kurang kerja kelompok itu masing-masing. Ya, bahkan mengelompok sendiri-sendiri. Pengajian aja kadang-kadang beda-beda. Setelah itu ribut sendiri. Ini nyalahkan ini, itu nyalahkan itu. Ya gimana kita bisa mengatasi persoalan yang kompleks kalau mengatasi diri sendiri aja belum mampu. Anda pengen nikahi putih orang lain, ngatur diri sendiri aja nggak bisa. Ya, Anda sekarang pengen bersatu, sementara diri sendiri merasa selalu benar. Ya bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan hal yang kita impikan? Gitu. Jadi biasakan sekarang, coba riset. Nanti bulan depan saya coba akan adakan kebiasaan untuk meriset itu. Ada masalah apa? Selesaikan. Apa nih yang sering disoal oleh orientalis? Ya, misal nih. Oh, saya tidak bisa mengakui hadis Nabi karena baru muncul 200 tahun setelah Nabinya wafat. Misal gitu kan? Misal. Nah, itu pernyataan bodoh yang keluar dari orang yang paling bodoh. Ya, gampang. Menjawabnya gampang. Kalau ada orang berkata begitu, katakan, saya pun tidak mengakui Anda sebagai manusia. Karena Anda baru muncul jutaan tahun setelah Nabi Adam wafat.
Siapa Anda? Dia katakan, saya kan punya nasab. Ada bapak saya, ada ibu saya, kakek saya, nenek saya, sampai terhubung ke Nabi Adam. Hadis pun punya nasab, disebut dengan sanad. Makanya ada silsilah. Anda mendapat hadis, baca dari kitabnya Al-Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Imam Al-Bukhari nggak ujuk-ujuk langsung ada hadis karena nggak pernah ketemu Nabi. Maka diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menerima dari Rasulullah SAW. Semasa itu namanya sanad, Joni. Betul. Paham? Nah itu udah banyak muncul sebelumnya. Nah itu dijawab oleh kita sampai tuntas, sampai nanti nggak ada isu lagi itu di kemudian hari. Nah sekarang kalau Anda baca yang sekarang-sekarang, itu pertanyaan klasik yang sudah selesai. Cuman orang sekarang nggak belajar jawaban-jawaban orang masa lalu. Sehingga kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum, ini ikut-ikutan nggak sholat. Ikut-ikutan nggak puasa. Adhannya salah di masjid kosong, tempat ibadah lain adhan. Jadi ada sesuatu yang keliru di sini karena nggak pernah dijawab persoalan itu. Baca dulu, luaskan bacaan, luaskan. Nah, itu diantara satu persoalan. Nanti banyak Pak, banyak sekali. Ada yang nyoal Quran, nyoal hadis, nyoal Nabi paling banyak. Ada yang nyoal istrinya Nabi, nyoal Sayyidah Aisyah, dituduh begini, tuduh begitu, itu udah banyak dari dulu. Jadi yang sekarang telat gitu, ya.